Ya, baik. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita. Hingga sampai saat ini kita boleh lalui banyak hal dalam kehidupan kita. Kita boleh lalui tahun 2020, bahkan sudah memasuki minggu kedua di tahun 2021, semua karena anugerah Tuhan. Dan selamat kita berjumpa melalui channel YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom yang terus memberkati kita sekalian melalui video-video kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan hidup kita, akan terus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin menuju pada keserupaan dengan Kristus. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hingga sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami boleh lalui banyak hal di tahun 2020, bahkan boleh lalui beberapa hari yang sudah kami lalui di tahun 2021, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, layakkan kami, kuduskan hidup kami yang hina ini, sehingga kami layak menerima kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu boleh mengubahkan setiap hidup kami menjadi lebih serupa lagi dengan Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-41. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-41. Saya bacakan bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Satu ayat ini di bawah satu tema, yaitu mengalami janji Allah. Mengalami janji Allah, seperti yang sudah kita bacakan pada hari ini, pada saat ini. Dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-41, janji Allah yang dialami oleh Yusuf, yaitu menjadi penguasa atas Mesir. Mengalami janji Allah dalam kehidupan kita, ada hal yang harus kita mengerti. Hal yang paling mendasar yang harus kita mengerti sebelum kita berbicara tentang mengalami janji Allah, yaitu kita harus tahu dulu apa janji Allah dalam kehidupan saya, apa janji Allah dalam kehidupan kita sekalian. Karena jikalau kita tidak tahu janji Allah dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita mau melihat ke belakang? Bagaimana caranya kita mau melihat kehidupan kita yang sudah kita lalui, apakah kita sudah mengalami janji Allah atau belum? Karenanya, hal yang paling mendasar sebelum kita berbicara tentang mengalami janji Allah, yaitu kita harus mengetahui dulu janji Allah dalam kehidupan kita itu apa. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui janji Allah dalam kehidupan kita itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berisi tentang janji Allah untuk setiap orang percaya kepada Dia. Kebenaran firman Tuhan berisi tentang janji-janji yang akan Dia anugerahkan kepada kita, yaitu kita yang mengaku percaya kepada Kristus dan kita hidup menurut kehendak Dia. Karenanya, rajinlah baca kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin mengerti janji Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin tahu bahwa banyak hal yang sudah kita lalui ke belakang, yang sudah kita lalui di tahun 2020 karena janji Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita menjadi anak
anak Tuhan yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan menyimak atau membaca dengan teliti tentang Yusuf, janji Allah yang sudah Tuhan berikan dan janji Allah yang dialami oleh Yusuf, ada hal yang sangat menarik, di mana janji Allah yang Tuhan berikan kepada Yusuf diawali dalam sebuah mimpi, diawali melalui sebuah mimpi. Dalam Kejadian 37 kita bisa membacanya di sana. Dan janji itu Tuhan genapi melalui mimpi juga. Hal yang sangat menarik Bapak Ibu jemaat Tuhan, di mana Tuhan mengawali janjinya melalui mimpi yang dialami Yusuf, dan Tuhan menggenapi janji itu melalui mimpi yang dialami oleh Firaun. Sehingga Tuhan anugerahkan suatu karunia supaya dapat menafsirkan mimpi Firaun, dan Yusuf pun diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Dan Yusuf mengalami janji Allah itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengalami janji Allah itu berbicara tentang proses. Tidak semerta-merta Yusuf mengalami janji Allah ketika Allah mengaruniakan janjinya melalui mimpi, lantas besoknya dia bangun dari mimpinya itu dia menjadi penguasa atas Mesir. Tidak. Tetapi janji itu dia dapati, dia alami melalui yang namanya proses. Kalau saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, janji Allah kepada Yusuf itu ibaratnya seperti tangan kanan saya. Tetapi proses yang dia alami itu banyak hal. Yang pertama, janji yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu kita bisa baca dalam pasalnya yang ke-37, sehingga membuat realitanya apa yang dia alami, yaitu dia dibenci oleh saudaranya. Sini janji Allah, tetapi realitanya dia mengalami yang namanya dibenci. Setelah itu dia mengalami yang namanya dibuang ke dalam lubang. Janji dan realita sangatlah jauh. Proses yang Tuhan berikan jauh dari janji yang awal yang diberikan Tuhan. Proses dan janji semakin jauh. Realita berikutnya yang dialami oleh Yusuf, dia harus dijual. Dia harus menjadi seorang hamba, dia harus difitnah dan bahkan masuk penjara. Janji dan realita yang dialami Yusuf sangat jauh. Tetapi proses demi proses yang Yusuf alami, dia tidak pernah menyimpang dari Allah. Sehingga dia mengalami janji Allah, yaitu menjadi penguasa atas Mesir. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah akan tergenapi ketika kita melalui proses yang Tuhan berikan. Ketika kita melalui proses demi proses yang Tuhan berikan, seperti Yusuf melalui proses demi proses yang Tuhan berikan untuk mengalami atau untuk penggenapan janji Allah kepada Yusuf. Dia tidak pernah menyimpang kepada Allah, dari Allah. Dia tidak pernah hidup di dalam dosa. Ketika dia ditawari untuk dapat melakukan hal yang keji, dia lari. Kita bagaimana? Ketika kita mengalami proses demi proses, mengalami pergumulan untuk menuju pada janji itu, ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita, apakah kita mengalami atau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak? Atau malah kita lari kepada dosa? Kita malah lari kepada dunia ini supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya ketenangan? Mari kita belajar dari Yusuf. Ketika dia menerima proses demi proses yang Tuhan berikan kepada janji yang Tuhan janji untuk menjadi penguasa yang Tuhan janjikan kepada dia melaluinya dengan baik dan taat di hadapan Tuhan. Hidup taat di hadapan Tuhan agar dapat mengalami janji Allah dalam kehidupan kita. Tuhan siapkan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara, hanya jika saya dan saudara tetap setia sampai akhir. Karena
Karenanya mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjalani tahun 2021 dengan penuh ketaatan di hadapan Tuhan seperti Yusuf, tidak pernah menyimpang ketika menghadapi persoalan, tidak pernah lari daripada Tuhan atau lari kepada dosa, untuk mencari ketenangan tetapi tetap setia di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya kita mendapatkan janji Allah dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kami untuk kami pegang, kami simpan dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami, sehingga menjadi pelita dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hidup ini, Tuhan. Terima kasih banyak Kak Bapa, tolong kami untuk menjalani kehidupan hari demi hari yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk menjadi tetap terus setia di hadapan Tuhan, tetap terus taat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan, apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kami boleh nikmati dan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang taat di hadapan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.